Ya gue kasih sedikit contekan warna yang gue pengen tuh sebenarnya kayak gini. Velgnya tetap ada biru-biru Yamaha-nya gitu. Ada alasannya, gue jauh-jauh ini jauh guys di Depok ya kan. Terus Leo dari Senayan. Terus ya dia pindah provinsi sampai ngerjain karbonnya dia. Nah. Oh iya oke. Oke. Buset. Oke guys, jadi sekarang itu gue udah di tempatnya Mas Junis, ini di Square Project ya. Seperti yang kalian tahu, Raka TJR juga ngerjain motornya di sini. Gue mau ganti bajunya si X-Max gue ini, ya udah lumayan bosen lah, warnanya hitam. Dan gue udah ngobrol sama Mas Junis tentang warnanya. Dan gue adalah orang yang selalu berprinsip the last decision is the right choice. Jadi plan ya, alias plan bahasa Indonesianya. Jadi ya udah, akhirnya gue ketemu nih warna yang udah fix mau gue implementasiin di Yamaha X-Max gue. Nah ini nih guys, nih Mas Junis nih, Mas Junis. Terus Doi ini CEO-nya Square Project. Yoi, kita tukang juga. tukang. Gue bilang sama dia ya, mendingan tukang tapi punya sendiri mas daripada kayak gue ya, budak corporate. Skip. Senior. Mas Junis ini orangnya memang dia enak banget buat kita diskusi soal pilihan yang kita mau. Emang kan kadang-kadang kita udah punya pilihan gitu, kita mau begini. Cuman yang namanya pengalaman pada saat itu diimplementasikan di motor kita perlu buat diskusi dulu gitu. Biar nggak begitu jadi langsung kok gini, ya kan? Kok gitu. Akhirnya malah komplain gitu mas ya. Betul. Nah akhirnya gue bisa dibantuin gitu. Dan akhirnya kita udah menemukan pilihannya warna. Dan mudah-mudahan ini adalah pilihan yang tepat gitu ya, bukan pilihan yang salah gitu. Unik sih warnanya. Unik ya mas ya warnanya. Oke. Nah, biar lebih enak deh jadi. Oke, sebelumnya kan sempat di motornya Mas Raka tuh kan. Oke juga warnanya, cuman kalau bicara unik karena ini pakai garnish sih, gitu yang di underline-nya sih mas ya. Betul. Ya gue kasih sedikit contekan warna yang gue pengen tuh sebenarnya kayak gini. Warnanya, velgnya juga warnanya itu sebenarnya nggak mau ngilangin ciri khas Yamaha. Gue pengen velgnya tetap ada biru-biru Yamaha-nya gitu. Dan sisanya tinggal gue serahin ke Mas Junis aja gitu. Siap. Mudah-mudahan nggak bala ya. Bener. Balanya bukan karena ngecat ya guys, karena emang pilihan gue ini agak tricky gitu. Iya. Warnanya emang agak gonjreng banget gitu, tapi ya kita lihat aja nanti seperti apa hasilnya. Semoga sampai hasil akhir mas worth dengan ekspektasinya. Amin. Gitu, Mudah-mudahan guys. Dan kalau misalkan kalian ada yang nanya, motor itu kalau dikerjain harus ditinggal atau enggak, ya tergantung. Iya, betul. Kalau kalian bisa bawa partsnya langsung ke sini terus dikerjain, nggak perlu motornya karena motornya juga buat apaan gitu kan. Betul. Lebih bagus malahan bisa dilepas. Cuman karena gue di sini mikir motor juga mau gue ada part yang dibongkar, jadi gue bakal tinggal. Dan kira-kira pengerjaan berapa lama mas? Kalau untuk body dan velg kayak X-Max sih kita biasanya SLA-nya tuh 1-2 minggu lah. 1 sampai 2 minggu proses seperti itu sih mas. Oke, kalau gitu see you 2 minggu lagi lah. 2 minggu lagi lah. Biar aman. Ya pasti akhir bulan udah bisa foto-foto pakai dia. Asik. Kita lihat ya. Oke mas, kalau gitu see you 2 minggu lagi. Mudah-mudahan nanti hasilnya memuaskan. Insya Allah. Oke. Betul. See you 2 minggu lagi guys. Thank you. Oke guys, jadi kalau kemarin gue udah main ke tempatnya Om Junis di Square Project, itu gue ngerjain body repaint buat si Yamaha X-Max gue. Dan kalau sekarang itu gue udah ada di RDB Carbon. Di sini gue ngerjain part-part karbon buat X-Max gue. Dan bentar lagi gue bakal kasih lihat ke kalian part-part apa aja yang gue kerjain di sini, terus jenis karbon kayak gimana. Mungkin gue juga bakal ngobrol nanti sama orang di balik RDP Carbon ini, ada Mas Randy namanya, karena kita bakal nanya berapa sih harga buat ngerjain part-part karbon buat si X-Max gue ini. Oke, langsung aja kita lihat ya part-part apa yang mau dikerjain di sini. Oke, by the way, ini dia
part X Max gua yang bakal dikerjain di sini di RBP Carbon. Ini ada apa aja ntar ya, kita lihat, kita bongkar satu-satu. Oke guys, jadi ini depan gua udah ada beberapa jenis part karbon yang dikerjain di sini. Jadi ini juga udah ada jeng. Ini the man behind RBP Carbon, Om Randy. Iya. Om. Nih Om Randy, gue udah ketemu 2 kali. Om, nih kan yang ini kita kasih contoh Om ya. Iya. Ini kan part Aerox. Iya, part Aerox. Ya, part Aerox. Nah, kalau part Aerox kayak begini, ini namanya di skinning kan namanya? Skinning ya. Ini di skinning dan Motif forget. motifnya forge. Iya. Nah, harga deh. Kalau ini harga ngerjainnya skinning kayak gini berapa? 400. 400 sama ya? 400 ya. 400, oke. Ya sini 400.000 Iya. udah dapat kayak begini. Terus abis itu kalian bisa lihat finishingnya, ini udah finishing belum? Belum, Bang. Ini belum finishing. Belum finishing, Bang. Belum. Ini belum finishing guys. Jadi ada alasan kenapa gue sama Om Leo kesini ya. Itu intinya. Jadi ya kan? Iya. Ada alasannya, gue jauh-jauh ini jauh guys di Depok ya kan. Terus Leo dari Senayan. Terus ya dia pindah provinsi sampai ngerjain karbonnya dia. Nah, oke, masuk lagi nih, harganya 400.000. Ini skinning namanya. Jadi part asli kita lapis pakai motif forge. Nah, kita lihat bagian belakangnya ini adalah plastik ABS. Part aslinya si Aerox. Ini harganya 400.000. Nah, kalau yang ini Om, buset ini Airscope ya. Vacuum Nih, infusion nih guys ya. process. Sorry Om ya, Iya. gua mainnya dikit ya Om ya. Iya. Banting nggak apa-apa. Banting nggak apa-apa. Banting nggak apa-apa. Banting nggak apa-apa, aman. Gila guys, ini bener-bener ringan mampu ya guys. Sumpah. Heran. Ini gue nggak tahu ya kalian bisa ngerasain penggaringannya kayak gimana, tapi begitu gue pegang ini benar-benar kayak bawa kayak kertas HVS sekitar ya 20 lembar kali ya. Ringan itu. Ini benar-benar full karbon partnya, jadi dia tidak dilapis. Ini namanya adalah vacuum infusion gitu. Iya. Ini part Ninja 150. Iya, Airscope. Airscope Ninja 150. Ini udah finishing? Sudah. Udah finishing? Sudah. Oke. Nah, ini namanya vacuum infusion. Motifnya itu adalah plain-nya Om ya? Iya, plan. Plain. Ini ngerjainnya tuh nggak gampang guys. Jadi ini ngerjainnya kita harus bikin molding dulu. Molding dulu, part aslinya di molding. Jadi molding tuh bentuknya kayak begini. Ini molding ini buat kap mesin ini ya. Bagasi mesin. Iya, Civic Turbo. Oh, oke. Civic Turbo ya? Iya, Civic Turbo buat drum. Oke, ini moldingnya. Bikin bahannya dari apa nih Om? Dari fiber. Fiber ya? Fiber. Oke. Dibikin molding dulu, udah kayak gitu. Lalu spare partnya. dibikin spare partnya gitu. Jadi di vakum lah namanya. Ya, makanya vakum, ya. namanya vacuum infusion. That's why itu bisa dapat part setipis ini, tapi kuatnya Kuat. Banting. minta ampun. Nih, gue tampol. Bercanda Om. Kita banting ya? Bercanda Om, gue nggak berani. Kita banting sini ya. Hah? Oh iya, oke Banting oke. sini. Oke. Buset. Lagi. Lagi. Jangan. Lagi. Enggak. Nggak apa lagi. Oke. Lagi. Gila men. Shit man. Ya Nyaring mudah-mudahan suaranya, iya nyaring. sore sih Nyaring. renyah ya. Renyah. Mudah-mudahan kalian bisa ngeliat ya gimana tadi waktu dibanting. Cuman ini bener-bener ya nggak ada pecah. Udah. Kalau di keramik lebih nyaring. Karena ini kan semen, materialnya semen. Betul ini dibantingnya di semen guys, bukan di Kalau di keramik. keramik nanti kita keramik. Oh gitu. Ayo kita keramik. Ada lagi masih banyak. Oh, mau coba lagi? Oke, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kencang. Kurang kencang kan? Sumpah gue rusuh banget sih. Gue pulangnya takut disuruh bayar. Enggak, kita lihat. Aman. Gila men. Oke guys. Ya, nggak bohong ya. Gokil sih. Mantap. Oke, jadi itu namanya vacuum infusion. Iya. That's why kalau misalkan kualitas karbon yang asli itu memang kuat banget. Dicari ringan. Ringannya dapat. Jadi ringannya dapat, kuatnya dapat gitu. Iya. Jadi itu alasan kenapa karbon itu harganya mahal. Iya. Gitu. Oke, guys. Gue lanjut dulu ya. Gue ngecek dulu nih. Betul lagi nih, tapi suruh bayar enggak, canda. Udah pasti aman.
aman. Ini helm. Oke guys, jadi sekarang kita mau nyoba benar-benar pakai timbangannya biar tahu kalau misalkan diukur itu part aslinya berapa, terus karbonnya berapa gitu. Iya. Ya. Nah, di depan gue sekarang ini udah ada helm. Ini adalah ini vacuum infusion carbon. Jadi dia motifnya dalamnya itu pakai lapisan karbon apa Om? Ini namanya Kevlar. Kevlar ya? Kevlar ya. Oke, itu dalamnya Kevlar, terus di luarnya itu Forged. pakai forge. Iya. Ini beratnya adalah 211,9 gram. 211,9 gram. Kita coba buat yang part ABS-nya. Coba Om. Ini bahan fibernya part aslinya. Iya. Sebelum Ini bahan fibernya. Sorry, ini bahan fiber aslinya ya. aslinya Oke, ini 370 370 gram. 370 gram. Nah, ini Lumayan. lumayan selisihnya sekitar Hampir 100 100 gram lebih lah. 100 gram lebih ya, hampir 150 malah. Oke, ini part-part X-Max gua yang bakal dikerjain di sini. Itu ada yang ke bawah, tapi rencananya gua nggak kerjain karena terlalu rame nanti. Jadi ini ada beberapa part gue ngerjain tuh rata-rata motifnya itu adalah forge, jadi forge carbon. Cuman semuanya pasti skimming karena gue nggak mungkin bikin vacuum infusion selain lama, biayanya mahal guys. Jadi ini udah dicatetin sama masnya. Terus ya udah, jadi ada beberapa motif. Jadi kayak yang ini dia bakal bagian delta box ini bakal dibikin jadi glossy. Terus ada yang gue bikin warnanya matte juga. Oke guys, jadi seperti itulah proses gua buat pengerjaan karbon si body X-Max. Jadi ada beberapa part yang bakal dibikinin karbon skinning di sini di RDP Karbon. Mungkin nanti kita akan lanjutin lagi videonya ini sampai proses pengerjaan painting si body X-Max gua sama proses skinning karbonnya selesai. Oke, stay tune terus.